Oke, selamat pagi teman-teman. Ohayo gozaimasu. Hari ini jam 2 pagi. Ya, nanti jam 3 pagi kerja. Hari ini kondisinya masuk angin. Ya, kemarin masuk angin, sekarang masuk angin lagi. Ya, udah susah, udah langganan masuk angin ini. Nah, ini aku mau infokan kira-kira obat apa aja yang perlu dibawa kalau kita itu ke Jepang ya, khususnya di Kawakami ini, di pertanian ini. Karena kemarin itu saya itu hujan-hujan itu tetap kerja nanam karena harus menghabiskan bibit kan, hujan gitu, terus itu habis itu panas lagi 15 menit, habis itu hujan lagi, terus panas. Nah kayak gitu cuacanya itu aneh, dan suhunya dingin, dan bulan Mei ini bahkan kemarin masih kita menemui suhu minus 1 derajat, turun salju tipis. Nah kalau kondisi badan nggak fit, teman-teman bisa sakit. Nah jangan lupa bawa obat. Nah paling enggak nih ya teman-teman, kalau mau ke Jepang ini, karena di Jepang ini kalau mau beli obat itu nggak bisa ke warung sebelah gitu ya. Itu kan ada warung tempat saya dekat itu. Nah kita tuh nggak bisa kalau mau beli kayak bodrek gitu, terus tolak angin gitu, nggak ada. Obat itu susah, hanya di Indonesia aja yang luar biasa. Obatmu mau beli di mana aja ada, kalau di negara lain belum tentu ada. Nah makanya perlu bawa, contohnya bawa kayak minyak angin kayak gitu, kemudian obat untuk tolak angin, nah bodrek. Nah terus yang aku lupa bawa malah obat batuk. Nah sekarang ini aku tuh batuknya belum sembuh. Nah itu kan masuk anginnya udah selesai, udah kelar nih, udah sehat walafiat, cuman masih batuk. Nah itu malah lupa nggak bawa obat batuk. Nah teman-teman tuh harus bawa obat batuk. Kemudian kalau pusing, nah bawa obat pusing ya, bodrek atau apalah, sesuai selera, pokoknya sesuai yang biasa teman-teman minum. Nah itu, karena kalau masa angin nanti level berikutnya kan demam, pusing. Nah nanti teman-teman juga bisa bawa obat demam gitu. Nah kalau nggak bawa gimana? Nah kemarin nih aku ya ngomong sama Okasang itu, sama sama ibu bos ya. Terus dibeliin obat masuk anginnya Jepang nih kayak gini nih. Kalau seandainya nggak bawa nih, ada tulisan nodo nih. Nah ini isinya ini kayak apa ya, sentrat apa namanya itu, pakan burung kutilang ini loh. Serbuk gitu, warnanya kuning juga tapi lebih kecil, persis kayak sentrat gitu. Nah ini langsung diminum gitu, minum langsung, kok diminum apa ya, intinya ini langsung dimasukkan mulut, terus kita nenggak air minum, air putih hangat gitu, udah gitu aja. Nah inilah obat masuk anginnya Jepang kayak gini, harganya Rp73.000, mahal. Sama ada juga kemarin dikasih obat buat pusingnya gitu kan, dikasih ini. Kalau ini kan beli, karena dia harus ke apotek beli, makanya harus ganti. Kalau ini kan dia punya, dikasih. Nah tapi nggak sembuh minum ini, karena ya mungkin nggak cocok gitu ya, makanya sampai hampir 3 hari sakit pusing tapi tetap bisa kerja. Nah itu kemudian, nah ini udah aku tulis bahwa vitamin C paling penting, vitamin B penting juga. Vitamin B itu kan selain dia untuk otot juga loh tuh, vitamin B itu juga untuk menenangkan.
Nah, kalian ke kerjanya nanti apa itu? Kok kalian sih? Teman-teman kalau kesini yang mau ke pertanian, seandainya ya, itu kan kerjanya fisik. Nah, itu perlu juga itu vitamin B. Nah, yang aku lupa itu malah kayak vitamin A kayak gitu. Karena vitamin kan juga harus komplit sebenarnya. Gak cuma vitamin C, vitamin B, vitamin A kan juga penting. Kalau bisa sih bawa juga. Makanya bawa vitamin yang komplit. Karena kemarin saya tuh waktu sakit itu ya puyeng gitu, harus banyak makan kan, minum vitamin C. Tapi aku pikir-pikir kan harus, kalau cuma vitamin C ya kurang lah, aku makan apel buat nambah-nambah vitamin yang lain gitu kan. Udah makan apel, terus makan wortel mentah loh itu, segini aku makan. Ya maksudnya tuh kan buat vitamin A gitu ya. Iyalah, yang nggak ada obat, ya jadinya itu wortel mentah dimakan udah kayak marmut gitu. Jadi di sini tuh macam-macam saudara. Kalau kerja itu kalau hujan udah kayak kebu karena berlumpur itu ya. Terus minumnya obat kayak gini ini kayak obat makan pangkaran burung kutilang ini. Nah, tuh. Jadi pulang dari Jepang ini nanti punya keahlian khusus ya, mensimulasikan berbagai macam jenis hewan ya. Kadang kayak kebu, kadang kayak kutilang, kadang kayak marmut ya, wis. Ya ngono gila. Gitulah. Ini agak-agak masih agak sakit jadi ya mungkin ngomongnya agak melantur ya. Maklum lah ya. Yang penting informasi tersampaikan. Kemudian bawa lagi ya obat lambung. Sini itu susah loh kalau cari obat. Kalau Anda itu misalkan punya penyakit lambung, apa emah atau apa gitu, bawa dari rumah. Terus yang kedua tuh obat nyeri, sakit gigi. Teman-teman yang giginya juga mungkin gigi bungsunya baru numbuh sebelum ke Jepang kayak saya ini, operasi diambil dulu. Ya dua-duanya diambil, operasi 2 kali. Itu karena di sini itu nggak semudah di Indonesia. Pokoknya kalau jangan sampai sakit lah. Kalau sakit itu repot, jauh loh ini dari rumah sakit, dari mana-mana. Ini ke kota aja 2 jam. Rumah sakit mungkin jauh juga. Apotek jauh. Adanya supermarket, beli makanan. Ya, orang sakit tuh makan aja nggak enak. Masa mau beli makanan, tapi ya emang harus makan. Nah kayak gitu. Udah bawa obat-obat itu, bawa balsem, dan juga kalau bisa tuh ini apa yang anget-anget ini, pakaian hitek gitu loh teman-teman. Jadi pakaian hitek itu pakaian yang anget-anget. Jadi bentuknya kalau yang celana itu kayak celana apa itu namanya, celana legging itu. Kalau kaosnya juga ketat gitu. Itu biar badan selalu anget gitu. Ini aja aku kan kerja nanti jam 3 pagi. Ini nanti habis ini kerja. Pakaian itu aku bisa 4 lapis loh. Singlet jangan lupa harus, pokoknya pakai pakaian yang mepet ke tubuh gitu ya. Terus pakai hitek itu tadi, habis itu pakai baju lengan panjang, terus pakai jaket. Jadi beberapa jaketku yang biasa buat tidur yang hitam itu udah aku alih fungsikan untuk kerja sekarang karena saking dinginnya gitu. Karena kemarin masuk angin, wah nggak enak banget, puyeng gitu saudara-saudara. Nah jadi itu obat-obat yang kiranya perlu dibawa. Dan jangan lupa kalau manen itu pisaunya tuh tajam banget. Bawa Hansaplast, plester, obat merah, perban buat jaga-jaga karena gak disediain sama Pano Kasangnya itu. Pisaunya tajam banget asli. Itu yang buat manen itu. Buat motong-motong itu ya. Wah kalau sampai tangannya kena, itu kalau sarung tangan itu bisa tembus, sobek. Teman saya udah ngalami soalnya.
Nah kayak gitu. Jadi kalau bisa di Jepang ini jangan sakit, jangan masuk angin. Nah kayak saya ini, masuk angin Jepang itu beda. Dan kalau di rumah kan ada yang ngeroin. Kalau di sini itu apa-apa harus sendiri, ya toh. Jadi kemarin tuh aku masuk angin, pusing, puyeng, tapi harus kerja. Tapi puji Tuhan ya, syukur alhamdulillah. Setiap kerja itu tetap diberi kekuatan, mampu kerja. Jadi setiap hari ya, hari demi hari itu dari jam 3 sampai jam 5 sore. Pertama dari jam 4 sampai jam 5 sore. Aduh, bisa melalui satu hari itu tuh rasanya bersyukur banget. Bahkan waktu sakit tuh saking lemesnya ya, mandi aja aduh nggak bisa. Ini aku mandinya sambil duduk tuh, tapi pakai air hangat gitu ya. Waduh, syahdu banget itu. Lagi pusing, puyeng ya, pinggang pegel, mandinya pakai air hangat. Nah tapi kalau di sini kan air hangatnya langsung ya, gampang gitu. Rasanya itu syahdu banget, enak banget. Aduh, lagi sakit ya, satu guyuran itu, waduh rasanya itu kayak surga terbuka gitu, seger gitu. Sambil berharap itu, sambil bersyukur ya tuh. Aduh Tuhan, kalau bisa penyakit ini lalu daripadaku, aduh. Tapi jadilah kehendakmu bukan kehendakku lah, kan gitu. Habis itu lama-lama di shower kan, karena kan anget enak itu, badan agak seger, baru masuk kamar, kerokan sendiri gitu. Habis itu baru bisa tidur. Nah itu hari yang ketiga itu, pas kerokan itu kan nggak bisa ngerokin punggung. Yang dikerok itu apa ya, dadanya ini, dada 2, punggung cuma sekenanya aja ini. Nah habis itu kerokannya di perut, karena kan ya tak pikir masuk akal juga kan ya, masuk angin tuh kan anginnya di perut ya, bukan di punggung ya, kerokin aja perutnya gitu. Nah tapi pas aku kerokan gitu sambil sambil bersyukur ya, aduh Tuhan ini harus bagaimana ini Gusti ya Allah. Nah mamaku tuh telepon, yang telepon sebenarnya itu bukan mamaku tapi ponakanku biasa mainan HP gitu. Nah ditanya lagi apa, lagi masuk angin kerokan. Nah kerokan di perut lagi. Langsung dia bilang, alah minum air garam, jarang uyah. Jadi air panas dikasih garam. Dan itu tak pikir-pikir dulu juga kayak gitu orang-orang yang di rumah itu kan. Yang kedua itu diseko pakai air panas. Diseko itu maksudnya tuh botol kasih air panas, terus ditaruh-taruh di punggung gini loh, di leher punggung, biar hangat gitu. Nah itu telepon baru berapa menit ya, oke langsung aku matiin. Masalahnya lagi sakit, pusing kan. Akhirnya aku bikin air garam. Nggak masuk akal sih sebenarnya, tapi ya yakin aja kan, orang tuh yang penting yakin dulu. Tapi baru bikin aja kayaknya udah sembuh loh, baru bikin belum aku minum itu. Terus aku minum tuh emang habis itu sembuh beneran. Ini sehat walafiat, kuat. Udah nggak ada masuk angin lagi, cuma tinggal batuk. Terus yang kedua ini yang konyolnya, kan suruh pakai air panas ditaruh botol, terus suruh ngangetin badan. Nah, aku tuh kan punya botol stainless termos. Kalau aku kasih air panas, panasnya tuh kan nggak bisa keluar dari, jadi botol termosnya itu nggak bisa panas cuma di dalam. Makanya aku pakai botol yang plastik. Nah aku kasih air dikit nih, maksudnya setengah aku kasih air, terus aku kasih air panas. Tapi ya gara-gara itu tadi tuh air panas, botolnya malah melewat. Nah tuh ini botol ini
kemarin tuh gede gini loh nih, gara-gara air panas ini ya. Ini korban mamaku ya, gara-gara omongannya mama ya, bisa meletot kayak gini nih. Ini digenggam, ini satu genggam sekarang gini, aduh ya itulah. Tapi yang penting sembuh. Nah habis itu tidur pakai ini hangat ini. Jadi ini botol dari istriku malah nih, tapi nggak mungkin ngomel sih, istriku baik kok. Nah ini kemarin habis itu minum air garam, tidurnya pakai ini hangat-hangat gimana, tapi idenya cemerlang juga loh. Jadinya itu nggak ada istri, botol pun jadi hangat juga, tapi idenya sih ya konyol, tapi ya lumayan juga tuh, cemerlang juga ya. Ya oke, kayak gitu ya teman-teman. Jadi selain bawa obat-obatan tadi ya macam-macam lah, dan teman-teman bisa tambahkan sendiri, bawa obat pusing, obat batuk, obat mungkin obat lambung, mungkin obat nyeri, obat sakit gigi ya. Nggak ada di sini. Nah selain obat-obat itu, jangan cuma bawa obat, tapi bawa juga iman, percaya Anda kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah itulah yang paling penting saudara. Karena kemarin saya itu ya, obat kan udah diminum semua, tapi apakah jaminan sembuh? Ternyata nggak sembuh kemarin tuh. Sembuhnya malah pakai air garam gitu. Nah kalau nggak sembuh itu terus kita mau apa kan? Udah minum obat masuk angin, obat pusing, nggak sembuh. Nah cuman bisa berharap, aduh Gusti kepiye iki, nah, cuman bisa begitu. Makanya ya untung aja ya kalau kita itu hari demi hari diberi kekuatan bisa kerja, itu berkat sing luar biasa pokoknya. Jadi jangan cuman bawa obat, tapi yang penting ya harapan teman-teman semua kepada Tuhan ya tetap harus semangat begitu. Nah itulah sebenarnya kekuatan yang sebenarnya. Jadi meskipun sakit, aku tetap semangat kerja itu karena ada harapan. Nggak mungkin nggak sembuh, aku pikiranku pasti sembuh. Nah, gitu. Jadi gitu aja teman-teman info hari ini. Ini udah jam 2 pas ini. Nanti jam 3 pagi berangkat. Daripada ini kan ini agak sakit ngomongnya, agak ngelantur nih, daripada nanti dibilang kayak mabuk lem kali ya. Mending aku akhiri sampai di sini. Kira-kira itu aja. Ini udah aku sampaikan semuanya. Pokoknya tetap sehat, tetap semangat, jangan masuk angin. Dan bagi teman-teman yang mau ke Jepang atau mau kerja, masih belajar, persiapkan fisik teman-teman ya. Jangan cuma belajar bahasa, fisik dikuatin biar nggak mudah sakit. Nah, pokoknya jangan sakit di Jepang gitu lah. Oke, gitu aja info-info hari ini. Meskipun sakit, aku tetap senang, tetap bersyukur lah aku. Pokoknya tetap senang di saat sehat maupun sakit. Nah itulah. Dan semangat buat teman-teman semuanya yang baru mau ke Jepang, yang sedang belajar, yang sedang berusaha. Pokoknya gambate kudasai. Nah gitu. Info hari ini itu aja. Terima kasih.